Saudaraku, dalam Islam, perang dikategorikan sebagai bentuk bencana, musibah besar atau fitnah karena menyebabkan kerusakan, kehilangan nyawa, dan penderitaan. Perang hanya diperbolehkan sebagai tindakan darurat pembelaan diri, bukan untuk ekspansi, serta terikat aturan ketat, seperti tidak boleh merusak lingkungan serta membunuh wanita dan anak-anak. Berbicara tentang bencana, saya teringat kisah Nabi Nuh alaihissalam dan bencana banjir bandang dahsyat yang merupakan azab Allah atas kaum yang ingkar setelah 950 tahun dakwah. Saya pun memulai perjalanan mencari pohon cedar yang kayunya dipercaya sebagai bahan baku untuk membuat bahtera. Wallahu a'lam bishawab. Lebanon merupakan bagian dari negeri Syam, negeri yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala hingga akhir zaman. Bahkan, Nabi Muhammad SAW dalam salah satu hadis menyebutkan jika malaikat membentangkan sayap mereka di atas negeri ini. Saudaraku, sekarang saya mau melihat pohon cedar yang sudah berusia hingga ratusan tahun dan juga menjadi lambang negara Lebanon. Subhanallah. Saudaraku, saya dan teman-teman saya sedang mencari pohon cedar, pohon yang menjadi lambang negara Lebanon. Dahulu, kayu pohon cedar ini dipercaya menjadi bahan dalam pembuatan bahtera Nabi Nuh. Ternyata, perjalanan menuju lokasi tidaklah mudah. Sari di Lebanon Utara, hari itu tertutup salju yang cukup lebat. Kota ini terletak di lembah Hadisa yang terkenal sebagai desa tempat kelahiran penyair terkenal Khalil Gibran. Perjalanan yang hanya 2 jam dari pusat kota Beirut terasa semakin berat. Salju yang terus turun membuat jarak pandang semakin terbatas. Hal yang tidak diinginkan pun terjadi. Mobil yang kami tumpangi mengalami seliban akibat tumpukan salju yang terlalu tebal hingga membuat kendaraan roda 4 ini tak bisa bergerak. Belakang. Kemana? Hal ini tentu sangat berbahaya. Jika terus diam, kami semua akan tertimbun salju. Bang, dulu bang, mau kita geser dulu nggak ininya nih? Coba. Turun. Saudaraku, kita mengalami kendala. Ini mobil tadi harus belok kanan. Tiba-tiba kita tergelincir ke tengah sini dan lagi berusaha untuk bisa ngeluarin dari tumpukan salju ini. Fa inna ma'al usri yusro. Di setiap kesulitan ada kemudahan. Keyakinan pada surat Al-Insyirah ayat 5 dan 6 ini membuat kami pantang menyerah. Alhamdulillah, tak lama ada warga lokal yang melihat dan langsung membantu kami. Akhirnya, mobil dapat keluar dan kami dapat melanjutkan perjalanan. Setelah menunggu beberapa jam, akhirnya badai salju mereda. Perlahan, saya bisa melihat pohon cedar dari kejauhan. Saudaraku, sekarang saya sudah sampai di salah satu pohon yang menjadi ikon negara Lebanon dan juga tadi kita sedang mengusahakan mobilnya agar sampai ke sini, tapi karena keadaan dan juga mobilnya banyak tergelincir, jadi saya harus jalan kaki dari bawah sampai ke sini. Pohon cedar sering dikaitkan dengan kayu saj dan kisah Nabi Nuh alaihissalam. Namun, dalam surat Al-Qamar ayat 13, Al-Quran tidak menyebut jenis kayu, hanya spesifik menyebut kapal Nabi Nuh terbuat dari papan dan pasak. Kami mengangkut dia, Nuh, ke atas kapal yang terbuat dari papan dan pasak. Quran Surat Al-Qamar ayat 13.
sudah sampai di pohon cedar yang mungkin usianya sudah ratusan tahun, bahkan ribuan tahun. Wajar ya kita bisa ngeliat ini pohonnya tinggi dan kayaknya batangnya tuh kokoh banget. Wajar banyak yang berpendapat orang-orang di Lebanon sini bahwa pohon cedar menjadi bahan utama pembuatan bahtera Nabi Nuh. Masya Allah, tabarakallah. Sebenarnya, sangat disayangkan, saya hanya bisa melihat keindahan pohon cedar dari luar pagar saja. Namun, saya tetap puas karena perjuangan saya menuju pohon cedar ini melalui rintangan yang cukup melelahkan. Saudaraku, nggak sanggup lagi ya, ini salju udah mulai turun lagi. Saya pegang kuping juga udah mulai sakit banget. Kita cek suhu. Kalau dari handphone, wah saudaraku, di sini -11. Feels like-nya -11. Saya nggak sanggup lagi, saya langsung naik mobil aja ya. Saudaraku, saya mendatangi dermaga yang ada di kota Tripoli. Di sini, banyak kapal kayu tradisional yang masih dibuat sendiri oleh warga Tripoli. Kota Tripoli memang terletak di pinggir laut. Banyak kapal parkir di sini, baik kapal nelayan pencari ikan atau wisata yang menawarkan rekreasi. Masya Allah, saudaraku, kota Tripoli Lebanon ini menjadi salah satu tempat pembuatan kapal yang terbuat dari kayu. Subhanallah. Di sekitaran dermaga, banyak juga kapal yang sedang diperbaiki. Kalau melihat ini saja, sepertinya sulit. Bisa bayangkan bagaimana Nabi Nuh membuat sebuah bahtera raksasa yang mampu memuat seluruh makhluk hidup termasuk hewan dan tumbuhan. Namun, bahtera Nabi Nuh tidak menerima orang-orang yang zalim. Buatlah bahtera dengan pengawasan dan petunjuk wahyu kami, dan janganlah engkau bicarakan lagi denganku tentang nasib orang-orang yang zalim. Sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan. Quran Surat Hud ayat 37. Saudaraku, yang menarik adalah penulisan lafaz Allah yang menjadi bagian dari kapal, sebagai doa dan pengingat dimanapun kita beraktivitas. Saudaraku, sekarang saya sedang berada di makom sahabat Nabi, yaitu Bilal bin Rabah. Saudaraku, di jantung kota Beirut, ibu kota Lebanon, berdiri sebuah bangunan megah yang seolah tampak seperti kuil Basilika Bizantium. Namun ternyata, ini adalah sebuah masjid raya yang menjadi kebanggaan masyarakat Beirut. Inilah Masjid Al-Omari, atau dikenal sebagai Masjid Agung Al-Omari. Memasuki Masjid Al-Omari, kita akan disuguhkan dengan struktur bangunan asli peninggalan bangsa Romawi. Mulai dari kolom-kolom batu raksasa hingga rangka atap yang melengkung. Suasana ini membuat saya merasa seperti memasuki kapsul waktu. Allahu Akbar. Qadarullah, kunjungan saya ke masjid ini bertepatan dengan waktu sholat zuhur. Saya berkesempatan untuk menunaikan sholat berjamaah bersama saudara-saudara muslim di kota Beirut. Saudaraku, sholat berjamaah di masjid memang begitu utama bagi pria muslim. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan pahala 27 derajat lebih tinggi dibanding sholat sendirian. Masya Allah, saudaraku, saya baru saja melaksanakan kewajiban sholat zuhur di Masjid Al-Omari. Dan yang perlu kita ketahui, bangunan yang sekarang menjadi masjid ini sudah ada sebelum Islam masuk ke Lebanon. Subhanallah. Saudaraku, memasuki waktu sholat tadi, azan begitu merdu terdengar.
mengajak kita untuk bersegera bersujud pada Sang Pencipta. Berbicara tentang azan, hampir tidak ada muslim di dunia ini yang tidak mengenal sosok mulia Bilal bin Rabah. Ia adalah sang muazin pertama dan sahabat kesayangan Rasulullah yang keindahan suara azannya pernah menggetarkan langit Madinah. Di sebuah perbukitan yang tenang di pinggiran kota Aman, Yordania, saya menemukan sebuah desa yang mengabadikan namanya, yakni Desa Bilal. Di desa ini berdiri sebuah bangunan sederhana dengan kubah hijau yang khas, sebuah penanda bahwa di titik inilah makam Bilal bin Rabah berada. Saudaraku, sekarang saya sedang berada di makom sahabat Nabi, yaitu Bilal bin Rabah. Beliau adalah salah satu dari golongan as-sabiqunal awalun, yaitu orang-orang pertama yang memeluk agama Islam. Selain cintanya kepada Nabi, beliau juga adalah budak yang pertama kali masuk ke dalam Islam. Karena keteguhan imannya dalam memeluk agama Islam, Allah menjanjikan ia untuk masuk surga mendahului para sahabat Nabi. Masya Allah, tabarakallah. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bertanya kepada Bilal mengenai amalan yang ia kerjakan, sampai-sampai suara sandalnya sudah terdengar di surga. Bilal menjawab bahwa ia tidak pernah lepas dari wudhu. Setiap kali berhadas, Bilal selalu memperbaharui wudhu dan melaksanakan sholat 2 rakaat. Masya Allah. Sadaqallahul azim. Saudaraku, bukan tanpa alasan Allah mengtakdirkan Bilal bin Rabah sebagai juru panggil umat muslim untuk melaksanakan sholat. Kenapa? Karena Bilal bin Rabah adalah orang Habasyah atau orang berkulit hitam. Itu artinya Islam tidak rasisme. Seperti dalam surat Al-Hujurat ayat 13, "Hai manusia, sesungguhnya kami ciptakan kamu dari seorang laki-laki dan dari seorang perempuan. Kami ciptakan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Dan orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengenal lagi Maha melihat." Masya Allah, tabarakallah. Saudaraku, memang terdapat pandangan lain yang menyebut bahwa Bilal dimakamkan di Damaskus, Suriah. Namun perbedaan pendapat tersebut tidak menyurutkan langkah umat Islam berziarah ke lokasi ini untuk melepas rindu pada sosok sang muazin. Meski hanya berbentuk kamar persegi yang tampak sederhana, tetapi makam ini adalah simbol penghormatan bagi seorang Bilal bin Rabah. Sekaligus sebuah pengingat bagi kita bahwa ketaatan yang tulus akan selalu dikenang oleh penduduk bumi dan langit. Seperti dalam riwayat dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Sesungguhnya apabila Allah mencintai seorang hamba, dia memanggil Jibril dan berfirman, 'Sesungguhnya aku mencintai si fulan, maka cintailah ia.' Maka Jibril pun mencintainya. Kemudian Jibril menyeru kepada penduduk langit seraya berkata, 'Sesungguhnya Allah mencintai si fulan, maka cintailah ia.' Maka penduduk langit pun mencintainya. Lalu Allah menjadikan penerimaan dan simpati terhadapnya di bumi." Hadis riwayat Muslim. Bilal bin Rabah adalah orang yang pertama kali melantunkan azan atas perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menandakan masuknya waktu sholat. Bahkan nama Bilal hingga saat ini masih menjadi sebutan lain dari muazin. Masya Allah, tabarakallah, saudaraku. Satu lagi jejak Al-Quran di buminya Allah, Aman, Jordania.